Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk dua speaker kita yang akan membagikan pandangan mereka tentang tema diskusi kita pada hari ini. Saya sebutkan dulu yang pertama ada Kak Wira Atman SIPMA selaku dosen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Hasanuddin. Di sini juga kita punya Dr. Yola Hayanur SPDM HUM selaku dosen Sastra Inggris Universitas Negeri Makassar. Terima kasih juga untuk Forum Lingkar Pena dan seluruh teman-teman yang telah hadir untuk mendukung jalannya diskusi hari ini. Dan juga Prasasti FBS Universitas Negeri Makassar. Dalam kisah itu ada seorang perempuan Cliff yang itu bucin. Kalau kata bucin kan Awam. Ya, sangat bucin dengan, saya lupa siapa namanya satu yang laki-laki itu. Tetapi dia bukan dari kalangan kelas atas sekali, tapi dia middle lah. Terus si perempuan ini sebelumnya istilah Della Creva itu kan nama suaminya sebelumnya. Terus dia dilamarlah oleh keluarga kerajaan, keluarganya Henry berapa itu kedua kalau nggak salah, kedua ya, dilamar. Waktu itu Prancis waktu itu sangat, istilahnya kita kalau sastra Inggris itu sangat Victorian, bahwa tubuh perempuan, persoalan rasa itu adalah persoalan kuasa perempuan. Dia bebas untuk merasa, tetapi memanifestasikan rasa itu tidak ada kebebasan. Karena kalau nanti mau dibahas secara politik, tubuh perempuan itu pun menjadi alat negosiasi politik. Dalam artian perempuan ini dinikahkan dengan orang kaya ini supaya luas wilayahnya tambah ini, atau kekuatannya makin ini, atau anggaplah seperti sekarang kali bisnisnya makin wow. Jadi tubuh perempuan itu pun menjadi alat bargaining politik. Itulah yang terjadi dengan De Clèves. Menikah, perasaan, istilahnya saya tadi seperti saya bilang, persoalan cinta itu persoalan rasa. Tapi persoalan persoalan menikah itu adalah persoalan matematika. Itu istilah saya ya. Kita bisa mencintai siapa saja bucin, sebucin-bucinnya. Tetapi kapan persoalan menikah, itu sudah masuk pemikiran matematis, dalam artian pemikiran logis. Semua dengan perhitungan, berapa butir telur yang saya butuh, berapa kilo tepung, berapa beras, istilahnya kan seperti itu. Saya mempersingkat seperti itu. Itu yang terjadi dengan De Clèves. Jadi menikahlah dia dengan si keluarga high class itu. Tetapi sementara menikah, perasaannya itu masih bucin. Jadi dia menikah itu tanpa perasaan. Jadi dia masih bucin. Tetapi karena dia sangat elegan dan dia berkata bahwa pernikahan ini sangat bahagia karena laki-laki yang menjadi suaminya itu sangat mencintai dia. Datanglah idenya yang sangat cerdas mengakui perasaannya itu kepada suaminya, bahwa dia sebenarnya sangat mencintai laki-laki lain. Tetapi ungkapan jujur itu maksudnya dia, saya tidak mengatakan ini bahwa saya hanya mencoba jujur. Bukan berarti saya berselingkuh dengan dia, tidak. Ini hanya perasaan saya dan saya ingin kau tahu perasaan saya ingin jujur. Tapi rupanya kejujuran itu tidak diterima oleh sang suami. Walaupun dia mengatakan saya tidak berselingkuh. Itu kan akan kembali ke kata definisi selingkuh itu yang mana. Itu. Kemudian akhirnya laki-laki ini karena terbebani dengan perasaan bahwa istri saya ini rupanya tidak mencintai saya. Dia hidup sama saya, istilahnya ada kan lagu, tubuhmu memang milikku tapi tidak hatimu. Ada kan yang itu, saya lupa lagunya. Seperti itulah imajinasinya.
Saya memang memiliki tubuhnya, tetapi tidak hatinya. Dan itu yang membuat pikiran suaminya itu yang bergejolak, terganggu, akhirnya dia jatuh sakit. Jatuh sakit yang kemudian membawa dia tidur abadi, meninggal. De Clève sendiri, Madame de Clève, merasa itu adalah kesalahannya. Akhirnya dia membuat dirinya, dia menyatakan bahwa dia merasa bahwa kematian suami saya ini adalah kesalahanku karena kejujuranku. Meskipun sang suami sudah meninggal dan dia masih bucin, rasa bucin itu dia anggap dosa. Dia tidak lagi menganggap rasa bucin itu seperti keindahan rasa, tetapi dia menganggap itu adalah dosa yang menyebabkan suaminya meninggal. Dia menganggap seperti rasa cinta itu seperti kutukan. Dan dia tidak memilih untuk kembali yang bucin banget nih, dia tidak kembali ke situ. Dia memilih bahwa jika saya memilih dia walaupun suami sudah meninggal, jika saya memilih dia karena bucin saya, dia menganggap itu adalah hal yang tidak adil. Jadi dia memilih untuk mengasingkan dirinya karena menganggap itu hukuman yang pantas untuk rasa yang saya miliki. Jadi dia tidak memilih laki-laki, dia memilih pergi menyendiri. Dan itu menurut dia hukuman secara moral yang pantas dia terima. Kejujuran itu adalah sikap yang pantas secara moral yang harus dia lakukan. Itu dua sisi moral yang terlihat. Tapi saya membahas moral ini kan, saya tidak membahas moral secara moral. Karena kalau kita bicara moral kan kita akan bertanya moral yang mana nih? Moral secara apa nih? Itu. Tetapi intinya ini seperti moral rasa saja lah dulu. Bahwa ada tanggung jawab rasa ketika kita menyatakan, kita mengikrarkan suatu hubungan dengan orang, tanpa sadar sebenarnya kita punya tanggung jawab moral untuk saling menjaga. Dan itulah tanggung jawab moral yang dipikirkan Madame de Clève. Saya punya tanggung jawab moral bahwa saya harus jujur, bahwa saya mencintai orang lain. Maksudnya barangkali nih Madame menganggap, tolong nggak dulu saya jujur ini supaya perasaanku ini hilang. Tetapi penerimaan sang suami tidak. Yang menjadi pertanyaan barangkali yang bisa kita pikirkan, yang bisa membuat kita tergelitik, apakah ini suatu perselingkuhan? Iman, tadi Awam sempat menyebutkan bahwa perempuan itu juga digunakan sebagai, tubuh perempuan sebagai bergain dalam politik gitu ya. Mungkin untuk memperjelas hal itu mungkin kita bisa lempar ke Kak Wira nih. Oke, terima kasih sebelumnya. Terima kasih juga Allianz France sudah mengundang. Ini sudah kedua kali kayaknya. Sudah kedua kali. Nah, ketika pertama kali dihubungi soal membahas topik diskusi kita sore ini dan dikontekskan dengan saya cukup bingung bagaimana bagaimana membuat moralitas dalam HI, moralitas dalam politik dan lain sebagainya. Cukup bingung bagaimana membuat cinta itu bisa kita bahas atau kita kontekskan dalam hubungan internasional. Nah, lalu saya lakukan baca-baca dikit. Oh, ini lebih ke arah bagaimana mengontekskannya dalam skena hubungan antar negara. Seperti tadi dijelaskan Ibu Yola, bagaimana seorang raja dia sampai diperhadapkan dengan ketika bagaimana pasanganmu ketika dia suka sama orang lain, yang tentunya akan mempengaruhi dinamika dalam suatu wilayah atau dalam suatu negara. Nah, di buku itu dibahas tentang bagaimana dialektika yang terjadi, bagaimana dialektika dalam suatu kerajaan, istana itu menjadi hal rumit untuk menentukan bagaimana masa depan sebuah kerajaan. Nah, di
HI sendiri kita mengenal sebagai ada moralitas dalam HI juga. Moralitas dalam hubungan internasional. Bagaimana penempatan suatu HAM dalam visi sebuah kerajaan atau sebuah negara, atau bagaimana penempatan gender dalam melihat suatu konteks fenomena hubungan internasional. Nah, di cerita di buku itu disebutkan bahwa peran sebuah wanita itu sangat sangat cukup berbau terlalu romansa. Tapi dari romansa itu mempengaruhi bagaimana pengambilan keputusan. Bayangkan bagaimana kalau misalkan kita bayangkan posisikan kita sebagai seorang presiden sebuah negara atau pemimpin sebuah negara. Di lain sisi kita mengurusi negara kita, tapi di lain sisi kita juga terganggu atas kehidupan pribadi kita. Bagaimana seorang ibu negara ternyata suka sama, let's say mungkin menteri kita atau bahkan wakil presiden kita. Nah, pada saat itu seperti yang dijelaskan oleh Ibu Yola, diceritakan soal bukunya bahwa saat dialektika terjadi bahwa setelah sudah mengungkapkan perasaan si perempuan ini, dia mengakibatkan suaminya itu cukup gejolak batin, dan sampai akhirnya seperti bahasanya Ibu Yola, dia tidur abadi. Nah, lalu kenapa misalkan ini si perempuan dia bilang dia tidak memilih selingkuhannya, dia tidak memilih mencintai, atau kan kalau misalkan let's say kalau betul-betul kalau drama Korea begitu atau drama sinetron kita di Indonesia, kalau saya selingkuh sama si B, nanti saya cerai sama si A, saya selanjutnya akan sama si B. Nah, tapi dalam buku ini dia tidak menunjukkan bahwa si perempuan itu akhirnya akan sama si B. Tidak. Dia itu alasan dia tidak akhirnya berakhir sama selingkuhannya karena dia bilang bahwa saya mau menunjukkan kesetiaan saya. Seperti yang dijelaskan tadi oleh Ibu Rola, bahwa apakah selingkuh itu berarti kita sudah sama orang lain atau kita sekedar suka saja atau seperti apa. Nah, di buku itu dikatakan bahwa si perempuan ini akhirnya tidak bersama si B. Dia tidak memilih sama si B. Sama si Pak Duk kalau nggak salah. Ya, Duk. Dia tidak memilih sama si laki-laki itu. Dia akhirnya memilih bagaimana menjaga martabat saya sebagai seorang mantan petinggi, seorang istri petinggi bangsawan lah, untuk menjaga martabat dan moralitas saya. Masa saya menikah sama orang yang lebih di bawah mantan suami saya? Nah, itu terbentuk karena tekanan aristokrat Prancis. Kalau di zaman dulu kita kenalnya ada namanya istilah voice of feminism. Voice of feminism itu seperti bagaimana suara perempuan atau memajukan hak perempuan itu dikontekskan dalam kesastraan, puisi, lagu, syair, dan lain sebagainya. Nah, feminisme dalam HI itu muncul karena kalau orang dulu ada dalam HI dikenal sebagai HI politik. HI politik itu kalau kita membicarakan senjata, keamanan, orang feminis bilang, kenapakah HI itu selalu membicarakan tentang senjata? Kenapa HI tidak membicarakan tentang bagaimana peran perempuan dalam HI? Bagaimana peran perempuan itu dalam memajukan diplomasi suatu negara? Nah, akhirnya Madame Lafayette ini dia menjadi salah satu referensi bahwa perempuan itu bisa bersuara. Perempuan itu bisa bersuara. Dengan, kalau saya sempat baca-baca, Madame Lafayette ini adalah salah satu sastrawan, bisa disebut sebagai sastrawan yang pertama memunculkan yang namanya psikologi sosial. Maksudnya psikologi sosial adalah bagaimana sih
perang batin. Halo teman-teman semua. Bonjour. Oh ya. Oke, perkenalkan teman-teman, nama saya Eka. Saya dosen bahasa Indonesia. Ya, menarik sekali tadi diskusi lagi materi yang telah disampaikan oleh Bapak Ibu berdua. Terima kasih karena saya dapat melihat karya sastra ini dari POV yang lebih cemerlang gitu. Di sini pertanyaan saya mungkin untuk diskusi juga adalah ternyata perempuan itu punya beban moral yang lebih besar ya. Karena walaupun sedang jatuh cintanya, kalau kata Agnes Monica sendiri, cinta itu nggak ada logika. Tapi kita harus tetap mengedepankan moralitas. Nah, menurut Immanuel Kant sendiri kan moralitas itu ada dua ya, heteronom dan otonom. Jadi heteronom itu moralitas yang berasal dari tekanan sosial, sedangkan otonom adalah yang berasal dari hati nurani kita sendiri. Nah, tadi Madame de Cleves itu sebenarnya kalau menurut perspektif otonom itu sudah mengedepankan moralitas. Karena apa? Dia berusaha untuk jujur, dia memegang nilai personal bahwa ketika saya jujur dengan perasaan saya, maka itu adalah sebuah nilai moral gitu. Tapi ini bertentangan dengan tekanan sosial karena siapapun tidak akan setuju kalau perempuan yang sudah berumah tangga itu mengejawantahkan perasaan cintanya lagi kepada orang lain selain suaminya. Jadi di sini ada dua moralitas yang saling kontradiktif gitu antara nilai pribadi dan tekanan sosial. Nah, yang menjadi kemudian bisa didiskusikan adalah bagaimana sebenarnya konteks karya sastra ini melihat sebuah moralitas gitu. Apakah kita harus mengedepankan moralitas heteronom atau otonom ini. Sementara kita juga manusia pribadi yang punya hasrat tadi Bapak bilang ya. Apakah justru kalau kita mengambil moralitas yang dari tekanan sosial itu masih dapat dikatakan moralitas atau justru itu berubah menjadi sebuah kepatuhan atau pengekangan tanpa kebebasan? Ya, mungkin itu Ibu Bapak, terima kasih. Keputusan Madame de Lafayette tadi itu yang akhirnya mengasingkan diri itu sebenarnya apakah itu merupakan bentuk dari resistensi feminis atau justru sebagai bentuk internalisasi norma moral patriarki? Karena sependek pengetahuan saya bahwa sebagai perempuan ada namanya otonomi tubuh, berarti itu termasuk fisik, mental, psikologis, perasaan, bahwa kita memiliki kebebasan terhadap diri kita, kebebasan untuk berekspresi, pakaian, dan mencintai siapapun. Nah, ketika itu si suaminya menganggap itu sebagai pelanggaran terhadap pernikahan karena dia mengakuinya, apakah itu adalah masuk dari yang dilakukan si perempuan tokoh utama ini adalah internalisasi patriarki terhadap dirinya gitu. Kemudian tadi pemaparannya Bapak, terima kasih atas pemaparannya. Cuman tadi saya agak tertrigger karena menggunakan istilah benda untuk mendefinisikan menyebut perempuan. Jadi saya sebuah perempuan, jadi saya baru tahu kalau saya benda gitu. Kemudian terkait terkait pernikahan juga tadi yang disampaikan, saya sedikit tertrigger lagi terkait definisi pernikahan yang berkaitan dengan ini. Apakah itu hanya berfokus pada hasrat saja? Karena kakak tadi menjelaskan bahwa si perempuan ini tidak mengikuti hasratnya untuk menikah dengan laki-laki yang dia bucini gitu. Nah, apakah pandangan pernikahan itu hanya berkaitan dengan hasrat saja, bukan hal yang lain? Sementara kakak yang satunya tadi menjelaskan bahwa ada nih perhitungan matematika dari pernikahan, bukan soal perasaan dan lain sebagainya. Pertanyaannya satu lain ya, istilahnya satu warna sebenarnya ya. Oke, sekarang saya perempuan. Oke,
Dan mari kita berbicara secara perempuan. Madame Duclef, kalau kita melihat sejarah Prancis, tidak usah jauh lah Prancis. Kita lihat di sini saja. Tapi barangkali sekarang sudah tidak begitu. Tetapi zaman-zaman sebelumnya, zaman-zaman waktu saya pakai istilah konyol ya, tapi ini bukan maksud konyol, tapi istilah yang untuk just relax. Zaman-zaman waktu saya masih gadis. Asik kan kayaknya kalau zaman itu. Waktu saya masih gadis, itu kira-kira, yang dulu saya umur berapa nih sekarang? Ya kira-kira 40 tahun lalu. Oke? Berpikirlah. Silakan mendebak-debak. Teka-teki silang. 40 tahun lalu. Saya tidak tahu waktu 40 tahun lalu apa yang lain sudah ada, orang kali belum. Jadi 40 tahun lalu waktu saya masih gadis, Makassar sendiri pun, Bugis Makassar, ketika seseorang ada pada level tertentu, itu tidak bisa sembarang menikah. Akbar barangkali bisa cerita, tapi saya tidak tahu. Golongan tertentu itu tidak bisa memilih lelaki sembarang yang mau dinikahi. Istilahnya buka lontaranya, silsilanya siapa, dia dari keluarga mana, apakah ini perempuan. Itu 40 tahun lalu kita di Makassar. Kita perempuan, kami boleh mencintai siapa saja, bebas. Tetapi ada tekanan, dan saya tidak mengatakan itu untuk sementara, saya tidak mengatakan itu tekanan sosial. Karena tekanan sosial itu tidak universal, tidak seragam. Dia hanya ada pada golongan kelas tertentu. Dan itu kadang-kadang dikatakan haram hukumnya itu perempuan menikah sama lelaki yang bla 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 bla. Bahkan perempuan yang memilih menikah dengan yang tidak sesuai, tidak memenuhi klik standar ini, kadang-kadang kita perempuan dibuang. Itu bagaimana Prancis zamannya de Lafayette hidup, seorang perempuan itu tidak bisa menikah dengan yang di bawahnya. Mereka harus menikah paling tidak yang di atasnya. Karena ini adalah istilahnya kalau kita di sini, jangko hilang andimu. Kita pakai istilah kita yang paling enak ya. Jangko hilang andimu. Harus kau sama-sama ini andi Karena itu keluarga bukan karaeng. Kau harus menikah dengan ini karaeng. Karena kalau tidak cocok lewat kok. Ini laki-laki bukan karaeng. Di Prancis itu begitu. Mau siapa saja. Kalau kalian mau basi Raja Henry yang kemudian dengan menikah dengan Marie Antonietta yang tiba-tiba glamor. Marie Antonietta bukan keluarga sembarang. Dia keluarga bangsawan. Jadi perempuan bangsawan itu harus menikah dengan bangsawan selevel, bukan bangsawan di bawahnya. Itu yang terjadi dengan Madame de Clèves. Dia harus menikah dengan keluarga Raja Henry ini, Henry kedua kalau nggak salah. Dia harus menikah dengan ini, walaupun bucin. Apakah kemudian kita menganggap secara moral, apakah kita harus mengedepankan diri atau kita mengikuti sosial? Pertanyaannya sebenarnya, apakah perempuan itu cukup berani untuk melawan sosial? Itu dulu. Dan nampaknya de Clèves ini tidak berani melawan sosial itu. Tapi saya bertanya kembali, apakah dia tidak melawan itu karena mau melindungi laki-laki yang dia bucin sekali? Karena kapan ketahuan, berarti laki-laki ini akan dihujat secara sosial. Jadi siapa yang melindungi dan siapa yang dilindungi? De Clèves mengatakan, oke, saya mencintaimu, tapi kayaknya saya harus melindungi kau dulu supaya kau tidak dihujat sosial. Oke, saya
menikah dengan ini. Tetapi kemudian ada tuntutan moral buat dia mengatakan saya harus jujur. Itu kebebasannya dia mengatakan saya jujur. Tetapi kembali kata tadi, burak nikah ini. Masa kau lebih suka orang lain, bisa mu itu kasih hatimu ke orang bukan ke saya. Itu arogansi yang membuat stresnya seorang high class itu tiba-tiba dia depresi dan dia tidur abadi. Itu tadi. Kalau saya melihat novel ini, barangkali seorang Lafayette ini mau menyinggung begini. Karena banyaknya praktek-praktek sosial yang menekan perempuan high class untuk menikah dengan high class. Dia mau menyentil, Lafayette ini menyentil. Oi, banyak sekali tuh kok ini perempuan-perempuan menikah. Memang dia nikahi tetapi hatinya di tempat lain. Itu sentilannya Lafayette. Sebenarnya itu dia membuka tabir kehidupan perempuan high class sebenarnya. Bahwa ada perempuan yang seperti itu. Dia berlindung di balik topeng, tapi sebenarnya hatinya ada di orang lain. Kalau dikatakan lagi, yang mana kita harus utamakan? Moral diri untuk jujur atau moral yang mana? Itu sedikit tricky itu. Karena kadang-kadang secara ini kita kembali kata, ketika kita sudah bersepakat untuk menjalin ikatan dengan sesuatu, kadang-kadang ada rahasia yang cukup kita simpan sendiri. Apakah itu bukan moral? Menurut saya itu bagian dari moral kita untuk menjaga orang lain, karena persoalan kita sudah memilih untuk bersepakat. Anggaplah saya menikah, lepas persoalan saya menikah dijodohkan atau apa. Tapi saya bersetuju ending kejadian menikah. Apapun perasaan saya itu secara moral saya harus sudah simpan saja. Biarlah itu menjadi bagian masalahku yang tidak perlu saya melibatkan orang lain untuk menanggung masalah itu. Paling tidak saya berdamai dengan diri dulu sambil menata ini untuk ini. Kesepakatan ini kita lebih ini lagi. Itu saya ya, secara ini saya. Persoalan kemudian dia mengatakan, apakah itu caranya melawan patriarki atau apa? Dengan tidak menikah. Saya merasa itu kuasanya dia akan dirinya. Karena zaman itu, Raja Prancis itu, kalau suaminya meninggal, bahkan mantan istrinya ini kembali dinikahi sama keluarganya. Itu wajar itu di Prancis. Normal sekali. Dan saya berpikir De Clèves ini pada saat suaminya meninggal akan ada saja yang mau menikahi dia dari keluarga ini supaya mereka tetap sejalan kembali. Tapi dia menolak itu, dan dia menolak untuk dengan Du Nemours namanya tuh laki-laki selingkuhnya, Du Nemours namanya. Dia menolak dengan itu. Dalam artian, oke, saya memang mencintaimu, tapi rasa itu rupanya sudah membebani orang lain, dan dia merasa dengan kejujuran itu, dengan perasaannya, dia sudah membunuh orang yang terlalu baik pada dia. Dan hukuman yang ditimpakan pada dirinya, dia kan tidak diminta. Bukan sosial yang minta dia, kau harus tidak menikah dengan, tidak. Toh bukan sosial yang meminta dia untuk tidak menikah lagi. Tidak. Itu keputusan bebas dia sebagai perempuan untuk mengatakan tidak. Saya tidak mau menikah dengan kembali Du Nemours, dan saya memilih untuk sendiri sebagai bentuk, istilahnya barangkali dia menghukum dirinya atas kata moralitas tadi yang jujur itu. Yang rupanya istilahnya tadi saya salah repeki. Rupanya laki-laki ini tidak terima. Dan barangkali secara hati kecilnya Madame de Clèves itu merasa, oh rupanya perasaan sendiri ini pun sudah menjadi bentuk perselingkuhan yang tidak dia benarkan pada dirinya sendiri. Dia tidak benarkan itu. Makanya dia merasa menghukum perselingkuhan, karena itu perselingkuhan.
perasaan, bukan tindakan, perasaan. Dia tidak menikahi Junimor. Itu tadi sejalan aja kayaknya tadi. Kalau moral ke situ, kalau saya barangkali menghadapi itu, saya cenderung memilih saya tidak ngomong. Dan saya akan berusaha menghilangkan ini. Kembali kata, kita bisa menikah dengan siapa saja, walaupun tidak punya rasa. Tapi persoalan menikah, itu persoalan matematis. Contohnya sekarang, biar kita suka sekali sama si A umpamanya, tiba masa panainya tidak cukup lah, ininya tidak cukup, tiba-tiba itu kan perselingkuhan matematis kan, dan masih ada perhitungan dari keluarga. Itu kembali saya katakan matematis. Kalau dari saya itu dulu, kira-kira itu ya. Oke, mungkin yang pertama soal pemakaian diksi kata sebuah itu kayaknya mungkin kurang tepat memang. Tapi yang mau saya katakan adalah soal yang kedua untuk masalah hasrat, mungkin saya akan lebih memakai kata kepentingan. Pernikahan itu menurut saya dan sepengetahuan saya itu pernikahan itu ada sebuah interaksi sosial. Dalam setiap interaksi sosial itu ada yang namanya kepentingan. Maupun itu teman-teman bilang kepentingannya adalah mungkin tanpa cinta, atau kepentingannya adalah untuk menaikkan nama marga keluarga, itu bisa disebut sebagai sebuah kepentingan. Nah, entahkah itu ada hasrat dalamnya ataukah ada niatan terselubung di dalam itu, semua dapat disebut sebagai sebuah kepentingan. Apapun kepentingannya itu terserah individu tersebut. Nah, kemudian lagi-lagi saya akan, karena tone-nya selalu akan diminta dalam politik, saya akan selalu mengontekskannya ke dalam politik. Sama halnya juga dengan sebuah negara atau sebuah kelompok atau sebuah individu ketika ingin melakukan interaksi sosial, interaksi antar negara, pasti akan disebut ada kepentingan dalamnya. Kita semua punya ego masing-masing. Kita punya kepentingan masing-masing. Bagaimana menjawantahkannya, bagaimana mewujudkannya, dan bagaimana membuat itu menjadi sebuah material, itu kembali ke bagaimana kita memilih mau menjadi orang yang pragmatis atau orang yang mau menjadi sangat antagonis dan lain sebagainya. Itu kembali ke individu masing-masing. Mungkin itu soal bagaimana penggunaan kata hasrat. Tapi hubungan menurut saya interaksi sosial itu tidak akan selalu bebas nilai. Pasti ada nilai kepentingan di dalamnya yang menjadi alasan atau fondasi bagaimana interaksi sosial tersebut terjalin. Entahkah itu akhirnya mengarah ke konteks romansa, konteks cinta dan lain sebagainya, itu pasti ada. Kalau ada istilah kami selalu pakai di HI itu, tidak ada makan siang gratis. Pasti ada yang selalu mungkin bahasa yang terkorbankan atau menjadi modal seperti itu. Itu mungkin sedikit. Asik Kak, mungkin saya lempar lagi. Tadi saya pertanyaan. Perkenalkan, nama saya Herlan Morborokot, jadi panggil Link, dosen dan bahasa Inggris UPNM. Jadi Boyola. Kebetulan saya pernah punya pengalaman jadi ketua RW di Kampung Buyang, termasuk daerah yang cukup kumuh di Makassar, dan persoalan-persoalan cinta seperti ini pernah saya tangani langsung untuk dibicarakan. Sebelum kita terlalu jauh, saya sering dalam pengalaman saya mengurus masyarakat yang ada masalah seperti itu. Pertanyaan saya itu begini, sudah sejauh mana sebenarnya hubungan dengan dua orang? Nah, jadi mungkin kalau kita bawa ke kasus, ke cerita ini, sebenarnya hubungan Madame Duclef sama Duke of Nemours itu sudah sampai di mana sebenarnya? Saya tidak mau berpikir terlalu jauh ya. Enggak, menurut cerita, menurut kisah. Menurut cerita tidak. Menurut cerita,
De Kleef ini masih perempuan yang sangat aristokrat yang terjaga. Itu. Dan kemudian yang jatuh cintanya itu masih seperti Oh, permainan yang kayak gimana ya? Seperti Romeo dan Juliet lah, istilah kayak gitu. Itu. cintanya cuma sampai di mata ceritanya. Ya, tidak juga mereka berinteraksi dalam artian bercakap karena Junie Moores ini bukan laki-laki sembarang juga, tetapi kalau seperti sosial tadi dia ada di level sosial keberapa. Dan kadang-kadang dia ada pada pertemuan keluarga ini, mereka Oh, ada. oke. Dan De Kleef waktu gadis itu mereka saling kenal. Sebenarnya cerita paling begini nih, kalau mau tahu, kita sekarang di Jalan Maipa kan, Iya. di sebelah Datu Museng kan. Ya. Maipa dulu kan gadis Sumbawa, mau dijodohkan dengan Pangeran Lombok, kan? Tetapi Maipa menolak. Maipa kemudian silariang dengan Datu Museng yang keluarga Karenggalesong. Ini cerita ya, Karenggalesong. Kalau kita bertanya soal moral, ketika dalam ceritanya Maipa mengatakan, sebut daripada saya disentuh orang lain, bunuh kak, lebih bagus kasih mati kak, supaya saya tidak disentuh. Saya tidak mau badanku disentuh. Kalau ada apa-apa dengan kau, saya tidak mau disentuh, bunuh kak. Akhirnya kan menurut kisah, Maipa itu mati di badinya Datu Museng. Di mana moralitasnya ini barang ini kira-kira? Sama lah kalau tadi, sampai di mana Mika hubunganmu? Apakah kata itu masih relevan dipertanyakan sekarang? Sorry ya, berdasarkan mata memandang dan segala macam, kata sejauh mana itu hubungan? Karena ini orang bule kan, orang Prancis. Tidak, kalau konteks sekarang seperti di kampung itu ya, Ah, sampai di mana ini hubungan sekarang? Itu untuk zaman sekarang itu kadang-kadang agak dua gitu kemungkinan kayak begitu. iya. Kalau dia tidak bunting duluan, kasarnya ya, sorry my word, kalau dia tidak bunting duluan jangan ditanya sampai di mana. Itu istilahnya untuk sekarang ya. Itu. Ini contoh politik nih, Maipa Datu Museng ini contoh yang paling asik sebenarnya kalau mau melihat kasusnya Madame de Kleef, cuman kan beda kasus. Kalau Madame de Kleef dia mengasingkan diri, kalau Maipa matikan kan. Bisa menambahkan dik? Ah. Ya. Cinta itu kan bisa dilihat dari berbagai sudut pandang ya. Tapi saya kira banyak anak muda sekarang yang bisa relate ke persoalan ini, dan mungkin akan banyak yang setuju kalau kita bilang cinta itu wajib diperjuangkan gitu ya. Ya, Saya kira banyak anak muda Gen Z yang setuju dengan itu. Nah, saya tiba-tiba ingat dengan beberapa karya sastra, termasuk karya film juga yang temanya seperti ini. Misalnya puisi Love's Philosophy dari Percy Bysshe Shelley, ya. Di sastra Inggris itu kan ada itu. Tentang orang yang mencintai seseorang tapi karena berbagai alasan perbedaan tidak bisa menyatu gitu ya. Padahal dia bilang alam bisa menyatu, sungai bisa bertemu muara, angin bertemu, pokoknya ada, semua bertemu. Kenapa kita dua orang tidak bisa gitu ya. Jadi semacam gugatannya Shelley terhadap cinta yang tidak bisa dipersatukan. Itu puisi. Kemudian karya sastra novel yang saya ingat dulu masih zaman S1 itu karya Nathaniel Hawthorne, The Scarlet Letter. ya. Ya, mengenai perempuan Inggris yang bermigrasi ke Amerika di awal-awal pindahnya orang Inggris ke Amerika waktu itu di Boston, Massachusetts sekarang. Perempuan ini sudah bersuami, suaminya dia tinggalkan di Inggris, dia punya anak perempuan. Kemudian di Boston itu dia bertemu dengan pendeta ya, dan mereka jatuh cinta dan akhirnya ya sudah jauh hubungannya ya, kalau kita bicara sudah ada hubungan fisik, dan dia dihukum dengan mengenakan huruf A di bajunya itu. Bajunya itu dijahit huruf A.
artinya adulterer ya, adultery atau adulterer artinya pezina ya. Jadi dia harus membawa huruf itu kemana-mana itu sebagai hukuman sosial terhadap perbuatannya dengan si pendeta. Dan di situ dia menggugat. Saya kira pesannya Nathaniel Horton di situ adalah cinta itu hukum alam. Sedangkan pertimbangan-pertimbangan selain itu, termasuk pertimbangan moral, agama, sosial dan sebagainya, termasuk politik, itu man-made laws katanya. Artinya hukum buatan manusia. Sedangkan cinta itu God given ya, anugerah Tuhan. Itu hukum alam. Jadi dia seharusnya dibiarkan bebas gitu ya, seperti bebasnya alam kan. Tapi manusia membuat aturan-aturan yang membatasi cinta itu terrealisasikan. Kemudian saya juga ingat film ya, film yang sangat berkesan di saya itu secara visual dan secara cerita, The Bridges of Madison County. Oke. Clint Eastwood ya, dengan Meryl Streep. Meryl Streep memerankan perempuan Italia yang hidup di Amerika di daerah perkebunan gitu ya, ladang yang sangat luas. Tapi kesepian karena sering ditinggal suaminya yang pergi berdagang apa gitu. Terus bertemu Clint Eastwood, Robert karakternya, yang fotografer National Geographic yang datang ke situ untuk memotret jembatan-jembatan yang ada di sekitar daerah yang namanya Madison County di mana si tokoh Meryl Streep itu tinggal. Si Meryl Streep ini punya anak 2 kalau tidak salah. Dan mereka jatuh cinta, sudah jauh juga hubungannya. Dan si Meryl Streep akhirnya memutuskan untuk tetap dengan suami. Karena entah karena pertimbangan apa ya. Tapi saya yakin penonton itu maunya tinggalkan suamimu ya. Karena suamimu itu kayak tidak bertanggung jawab gitu ya. Selalu meninggalkan istrinya. Penonton tuh mau sekali pergi lari sama itu Robert. Karena mereka sudah sempat ada di satu titik di tengah kota itu. Meryl Streep ada dengan suaminya dalam mobil. Si Robert menunggu ya di mobilnya. Dan dia sudah siap membawa Meryl Streep ini pergi gitu ya. Tapi dia memutuskan untuk tetap di mobil dan dia memendam cinta itu dan dia tidak pernah ceritakan siapapun. Yang menceritakan itu hanya film itu sendiri ya. Tapi Jadi, kalau cerita yang Scarlet Letter itu kayaknya mirip dengan yang sekarang ini. Duclef. Kalau Duclef kan tidak menikah lagi. Ya. Kalau itu sebenarnya itu kan ceritanya bukan suaminya militer. Suaminya militer. Ya, pergi berperang, tidak ada pulang-pulang, tidak ada kabar, dianggap dia mati. Terus dia pendeta, tapi itu bukan pendeta rupanya, itu yang kayak pastor, yang tidak boleh menikah. Dia dianggap orang suci, itu kan Puritan. Akhirnya dia hamil punya anak, dihujatlah dia. Siapa yang kau hamili kok? Siapa yang hamili kok? Dan perempuan ini mengatakan, oh enggak usah tahu. Cukup saya yang tahu siapa bapak dari anak saya. Dan kalian tidak usah tahu. Oh gitu dia tidak mau mengatakan bahwa si pendeta ini yang bapaknya. Kenapa? Karena pendeta ini sudah terlanjur dianggap orang suci. Sementara kau sudah anggap saya pendosa tuh, biarkanlah saya pendosa. Tidak usah aku singgung ini orang. Biarkan dia menjadi orang suci. Walaupun akhirnya si pendeta ini cukup terganggu karena dia mau bertanggung jawab. Tapi perempuan yang mengatakan tidak. Saya tidak mau kau nikahi, saya tidak mau kau mengaku, biar saya yang tanggung ini. Kira-kira perempuan itu bagaimana itu? Itu kan moral juga ya? Itu moral juga, dalam artian kembali. Terkadang kita melindungi orang karena hal-hal tertentu. Duclef barangkali tidak. Dia mau melindungi Duna Moore dan si adulterer itu mau melindungi si ini. Saya yang tanggung sosial itu, so what? Tetapi dia tidak berusaha untuk tetap menjaga kemapanan sosial supaya kemapanan sosial ini tidak terguncang. Apakah itu bukan moral? Kira-kira. Nah, mungkin kalau bicara soal moralitas dan lain sebagainya, seperti tadi Bapak bilang soal katanya cinta itu adalah hukum alam. Ya. Perintilan itu semua itu cuman fabrikasi manusia. Misalkan kayak kalau di Bugis kita misalkan kalau mau menikah harus ada erang-erang lah dan sebagainya. Kan itu moralitas yang dibuat, legitimasi budaya bahwa untuk katanya supaya langgeng lah, supaya afdol lah, pakai ini.
Kan itu ketika moralitas itu dipercaya, oke ya, itu untuk bahasa saya mungkin menjaga, melestarikan budaya. Tapi kan kalau kita di moralitas yang lain mungkin bisa bilang, itu salah satu bentuk perjuangan dari bahasa Bapak tadi bilang, suatu perjuangan untuk berusaha membuat pernikahan itu ada. Nah kan itu makanya saya bilang tadi di sesi tanya jawab diskusi soal moralitas itu tidak akan selalu bebas nilai. Pasti akan ada kepentingan di dalamnya. Bagaimana akhirnya dia tidak menikah lagi, itu karena ada tekanan sosial seperti Ibu Irola bilang, kok harus menikah tapi harus yang di atas. Kan itu nilai yang moralitas yang dibentuk oleh pejabat-pejabat, oleh aristokrat, bahwa untuk menjaga nilai atau kehormatan keluarga kita harus begini, harus sama Andi. Nah itu makanya tadi sempat Ibu Lola mention soal moral yang mana yang kita pakai, seperti itu. Mungkin soal bagaimana kelanjutan moralitas. Mungkin terakhir saya mau nanya, tadi kan banyak sekali dibahas soal moralitas dan reputasi, dan tadi juga di awal ke-trigger banget sama Memiola bilang bahwa sebetulnya cinta atau pernikahan itu two things yang berbeda. Yang saya tangkap bahwa you can love someone else whatever you want, tapi but you marry someone else. Terus tiba-tiba di-trigger lagi sama Kak Wira yang bilang bahwa pernikahan itu interaksi sosial. Jadi kayak apa, kalau dari perspektif, kan ini maksudnya Memiola sama Kak Wira tuh dua perspektif yang mungkin akan berbeda karena politik dan sastra yang saya bilangnya. Mungkin kalau yang mau saya tanyakan adalah bagaimana perspektif dari Kak Wira sama Memiola mengenai moralitas itself, moralitas dan mungkin reputasi. Itu tadi yang saya bilang. Yang tadi saya bilang, saya kalau ditanya moral agak bingung karena saya moralku sedikit dipertanyakan. Itu bercanda ya. Silakan. Tunggu saya dulu lah, saya cukup berpikir keras karena jangan sampai besok-besok kita ketemu di jalan terus saya ditanya, nggak bermoral ya, kan bingung saya. Kalau saya begini sebenarnya persoalan moral, kadang-kadang saya ini cara pribadi ya, kadang-kadang saya itu tidak terlalu peduli apa kata orang, karena menurut saya lebih bagus pusingin diri saya dulu nih sebelum saya musingin orang lain. Tetapi satu yang jelas, bagaimana saya mau diperlakukan baik, begitupun orang. Jadi saya selalu berpikir, gimana saya sama orang aja dulu, diriku dulu, takaran diri saya mau diperlakukan dalam artian secara general aja. Saya mau dihargai, saya mau di ini, saya mau ini. Otomatis saya harus perlakukan orang juga seperti itu. Itu untuk kehidupan sosial, ya, kehidupan sosial. Kembali ke kata perkawinan yang tadi, kadang kita mencintai orang tapi bukan itu yang kita nikahi. Untung saya belum mengalami hal seperti itu, maksudnya saya belum pernah mengalami hal yang seperti itu. Tetapi satu yang saya tahu persis sebenarnya, sorry kalau ini, tapi ini kan yang pribadi. Satu yang saya tahu persis, seorang perempuan itu menjaga laki-laki. Itu yang saya pelajari. Saya perempuan, saya harus menjunjung nama keluarga besarku. Bukan adikku yang laki-laki. Nama adikku pun saya yang harus bawa. Anggaplah begini, kita perempuan tak salah sedikit toh. Yang tak salah itu pasti anaknya siapa itu bapaknya begini, itu bapaknya. Bapak dibawa. Karena kita bawa biasanya kan nama bapak di belakang. Kan? Jadi kita nih perempuan bawa nama laki-laki, nama keluarga besar. Otomatis secara moral saya sebagai perempuan, saya jaga itu. Itu beban secara sosial yang saya harus jaga. Karena jangan sampai saya tak salah, keluarga besar ini bisa kena. Termasuk perempuan-perempuan yang ada di keluarga aku lah istilahnya. Mereka adalah orang-orang yang membawa nama besar keluarga.
Makanya itu biasanya kembali ke kata, kalau laki-laki posisi tertentu biasanya lebih bebas. Karena perempuan ini pada saat dibawa naik ke posisinya ini, satu keluarga ini perempuan tangkat. Kan biasanya begitu. Tetapi kalau ini perempuan di atas, terus dia menikah yang dibawanya, banyak masalahnya itu. Kenapa? Karena perempuan ini bawa nama di kepalanya. Kalau dia turun di sini, bagaimana ini nama yang dibawa? Itu kembali kata kepentingan. Tetapi itulah, karena kan kita tidak hidup di hutan nih. Hidup di hutan pun ada kepentingan. Iya kan? Karena di hutan tidak mungkin kita tinggal bangun diam tenang. Kita tidak berinteraksi otomatis. Kita berinteraksi tiba-tiba gelap, bunyi di belakang. Kita berinteraksi toh di hutan ini. Kita berinteraksi. Ada hukum alam yang otomatis kembali kita harus ikuti. Kembali ke kepentingan. Dan kepentingan itu saya percaya akan kembali ke kita. Kepentingan itu mau jalannya jelek, kembali ke kita jeleknya. Kalau kepentingan itu jalannya bagus, kembali ke kita bagusnya. Itu saya, moralitas yang begitu tuh saya pegang. Kalau saya sih lebih ke arah, tadi sepakat juga sama dikatakan oleh Ibu Dewala soal bagaimana saya mau diperlakukan adalah bagaimana saya memperlakukan orang lain. Dan saya juga sendiri percaya dengan karma. Saya percaya dengan karma asal tidak menjadi amoral. Nah, mungkin teman-teman ada ketika berbicara tentang nilai moral, mungkin teman-teman di jagat TikTok sekarang lagi viral soal semoga relate Bu. Tidak, saya enggak ikuti TikTok itu saya. Yang lagi jagat media sosial yang lagi booming sekarang yang pajama man, yang ada TikToker selebgram dia aktif di TikTok. Oke. Nah di Singapura dia tiba-tiba lari ke rombongannya Ariana Grande. Ariana Grande itu penyanyi. Dia peluk-peluk dan lain sebagainya. Oke. Di sisi moralitas internasional atau moral yang adabnya kalau dalam artis dunia selebriti kan ada batasnya penggemar, ada batasnya antara fans dan si artis ini. Oke. Tapi si Pajama Man ini dia selalu melewati itu. Dia bilang bahwa hakku untuk mau peluk idolaku. Hakku untuk saya mau peluk dia, saya mau tampil, saya mau eksis di dunia di dunia media sosial, saya mau membuktikan eksistensi saya itu karena saya percaya moral bahwa semua orang bisa punya hak masing-masing, tapi tanpa melihat bahwa apakah si orang itu nyaman, tidak. Si artis ini nyaman atau tidak ketika lagi konser, tiba-tiba didatangi, dipeluk dan lain sebagainya itu kan akan berbicara moral yang mana yang dipakai. Nah itu mungkin kalau pertanyaan apakah saya menganut kata-kata menganut moral yang mana, ya saya akan menjawab bahwa saya percaya karma dan saya mau diperlakukan bagaimana saya memperlakukan orang lain. Mungkin saya kembalikan ke audiens, mungkin ada yang mau ditanggapi lagi. Saya sebenarnya mau bertanya soal mana yang utama, prinsip di dalam diri kita atau mengikuti norma sosial. Norma sosial misalnya patriarki yang berkelindan dengan kebangsawanan buat itu dua-duanya tidak cocok untuk diri saya. Saya tidak lahir dari keluarga bangsawan misalnya. Saya juga fatherless, ya. Kemudian apa yang dibicarakan soal mengusung nama baik bapak begitu tidak terlalu cocok untuk saya. Mungkin lebih cocok nama baik ibu misalnya. Oke. Nah, jadi kalau secara norma ada namanya moral policing. Jadi kita akan mengikuti norma sosial yang katakanlah dominan atau bahkan hegemonik, yang kemudian kalau kita pakai, kita bisa menyalahkan banyak relasi perkawanan, intimasi, bahkan relasi gender, relasi seksualitas. Itu juga akan menjadi
bisa kita tergiring untuk menyalahkan teman, atau bisa kita memutuskan hubungan pertemanan, bisa kita memutuskan hubungan pekerjaan, bisa kita memutuskan hubungan akademik dan seterusnya. Tapi lagi-lagi itu moral policing atau norma sosial yang boleh jadi terlalu patriarkis dan terlalu bourgeois. Bagaimana mungkin seperti yang Zakia katakan tadi, apakah Madame de Clèves itu tidak menikahi orang yang dicintai itu karena moral policing? Artinya dia sebenarnya mengikuti standar moral sosial yang berlaku untuk tidak menikahi atau menebus kesalahannya dalam tanda kutip misalnya, atau dia mengikuti dirinya sendiri ke prinsip-prinsip yang kakak juga sampaikan gitu. Nah, itu mungkin bagaimana sih mendamaikan ini antara norma sosial dan independensi atau otonomi tubuh tadi yang disebut. Kasih. Dia tidak mau dengan do no more. Itu rasa itu menjadi marah. Karena dia marah, dia tidak mau lagi sama itu. Makanya dia memutuskan, tidak, saya mau sendiri. Marah dengan perasaan, karena dia yang menghukum dirinya. Dan dia menganggap rasa itu kepada orang lain itu adalah kesalahan, dan ini yang bikin suamiku sakit ini, istilahnya begitu ya, sampai tidur. Jadi rasa yang sebelumnya bucin itu berubah jadi marah. Itu. Kalau persoalan patriarki yang katakan policing ya, dia bisa sebenarnya, saya yakin kalau dikasih panjang itu cerita, Madame de Clèves ini dilamar sama baronet lain. Karena itu kebiasaan di Prancis. Untuk orang-orang ini ya, mereka dilamar. Istilahnya mantan istri raja ini atau bangsawan ini kemudian meninggal itu, terus dia dilamar dengan bangsawan, barangkali saudaranya. Itu biasa, zaman itu di Prancis itu biasa. Tapi yang kalau tadi kata, saya suka yang sebenarnya yang fatherless ya. Yang kenal saya barangkali pernah dengar saya suka ngomong begitu. Sorry ya, saya sedikit jauh lompat. Saya ini orang yang suka perhatikan orang, bukan untuk menghukum, bukan. Saya suka tergelitik. Kenapa ya dia ada di sini? Kenapa dia begini? Kebetulan dekat rumah aku tetangga, dia punya bar di Nusantara. Tahu lah, Nusantara kan? Tahu. Jalan Nusantara dengan 1001 macam kehidupan malam. Ada 1001 kehidupan sosial, dan ada anak yang ini paling jauh lompat ini. Ada anak yang dihasilkan. Tapi perempuan itu kemudian dengan semua keterbatasannya menurut dia, saya mau bikin apa? Mau jadi pembantu? Tidak ada yang mau terima, Kak. Sementara anakku butuh makan. Itu dia. Saya tuh sampai, wow. Kalau saya mau bilangi dia perempuan tanda kutip, apakah saya cukup bersih? Kalau saya pada yang bersih, kenapa saya tidak kasih makan ini orang? Itu. Kita dengan seenaknya perempuan yang merasa diri saya yang bersih, karena saya yang paling bermoral, karena pekerjaanku bagus. Kebetulan yang mereka perempuan kotor. Tapi kita lupa kadang-kadang bahwa yang kotor ini, mereka ada yang memaksa mereka untuk melakukan itu. Kadang-kadang yang memaksa itu adalah kita. Mungkin kita tidak mau menerima mereka. Karena kebetulan depan rumahku dulu ada tempatnya. Kalau kita barangkali tahu daerah Pelanduk, tahu kan? Pelanduk kan banyak kan? Depan rumahku itu dulu ada tempat perempuan itu. Mereka kumpul. Dan ada satu, itu ada anaknya. Saya lepas apa pekerjaannya, saya itu cukup terpukul. Kenapa? Bagaimana dia walaupun kotor, anaknya itu dia jaga supaya ini anak tidak tahu pekerjaannya, dan jangan sampai ini anak ikuti dia. Dia cuma bilang jangan sampai anakku seperti saya. Cukup saya yang mencari seperti itu untuk dia.
Kita mau bilang apa soal moral? Siapa yang bermoral sekarang? Apakah kita yang menganggap dirinya kita lebih civilized, atau dia yang hanya tahu bagaimana kasih makan anaknya? Sementara kadang-kadang kita yang berkelebihan, kita kasih muntah anak-anak tak? Ngerti nggak maksudnya kita kasih muntah anak-anak tak? Kita memberikan dia lebih daripada yang dibutuhkan. Akhirnya apa yang jadi? Tak belok. Ada yang biasa gitu kan? Itu. Kalau saya yang itu jawaban saya itu. Ngerti lah maksud saya? Oke. Ya, saya akan mengkontekskan itu dalam politik atau hubungan internasional, Kak. Nah, dalam hubungan internasional atau konsep bernegara, pasti ada yang dinamakan norma atau moral setiap masing-masing negara. Idealismenya, prinsipnya seperti apa, tujuan negaranya seperti apa, itu semua negara beda-beda. Semua negara beda-beda. Tapi ada yang dinamakan sebagai rezim internasional. Maksudnya adalah nilai atau moral atau kesepakatan yang disepakati secara bersama-sama. Nah, itu yang dirangkum dalam sebuah yang disebut sebagai namanya perjanjian internasional. Akhirnya itu diinternalisasi ke dalam masing-masing negara. Apakah norma internasional tersebut apakah cocok buat saya di negara aku atau tidak? Let's say misalkan perang Israel Palestina. Orang Israel bilang, saya mau mengambil Gaza ini karena saya menang perang 6 hari. Kalau teman-teman pernah dengar perang 6 hari, Israel dan melawan semua negara Arab. Salah satu karena Israel saat itu menang, dia bisa mengambil Gaza. Salah satu variabelnya. Nah, menurut Israel dia bilang, wah, saya yang menang ini kan aturannya adalah negara yang menang dia yang mengambil wilayahnya. Wah, nilainya adalah saya menang, saya berkuasa dong. Tetapi cara dia untuk mengambil alih hal tersebut itu yang tidak sesuai dengan moral internasional. Misalkan dengan kalau kata sekarang kita bisa sebutnya pembunuhan massal, genosida yang dilakukan oleh Israel ke Gaza. Nah itu, tapi kalau kata Israel bilang, wah, saya lakukan semua itu adalah karena nyawa yang hilang itu karena ada harga yang harus dibayar. Tapi lagi-lagi kalau kita bicara tentang moral kita sebagai negara yang yang mayoritas Muslim kah, atau kita lebih karena dasar negara kita adalah Pancasila dan pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, kita tidak sepakat dong sama itu. Akhirnya kita mencoba untuk memprotes lah dan sebagainya, tapi Israel tetap stand sama posisinya sendiri. Saya keluar sebagai pemenang dalam perang 6 hari tersebut. Kenapa saya tidak bisa menang? Kenapa saya tidak bisa mengambil wilayah Gaza? Karena saya menang di perang 6 hari. Tapi kalau dalam moralitas kita sebagai orang Indonesia, wah, karena dasar kita adalah ingin menegakkan bahwa perdamaian adalah bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, maka penjajahan bla 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 bla. Nah, kita harus menegakkan moral itu. Nah, ketika ditanyakan apakah bagaimana itu moral Palestina, nah itu semua kembali ke bagaimana negara tersebut punya kepentingan lagi-lagi. Bagaimana aturan internasional disepakati, bagaimana dinamika yang terjadi. Karena kalau let's say misalkan kita bilang dalam PBB itu ada yang dinamakan hak veto. Dalam PBB ada yang dinamakan hak veto. Nah, mau berapapun negara yang mau vote untuk Palestina merdeka, tapi kalau 5 negara ini bilang tidak, ya tidak. Mau bagaimana kita melawan itu, menegakkan itu, kalau 5 negara ini ada yang bilang tidak, ya tidak. Walaupun sekarang Perancis katanya sudah say yes untuk kemerdekaan Palestina, tapi negara lain tidak, ya tidak juga, tidak berhasil kemerdekaan Palestina didapat, karena lagi-lagi nilai yang dianut oleh Israel dan Amerika itu kan beda sama kita.
karena mereka punya kepentingan berbeda. Seperti itu mungkin. Silakan. Saya mau berpikir hipotetis ya. Hipotesis itu artinya as if, misalnya as if itu maksudnya bagaimana kalau, ya kan? Bagaimana kalau Madam Duclev ini mengikuti kata hatinya? Apa yang salah dengan itu? Kan ada istilah gini, foolish romantics. Orang-orang yang Romantis memenangkan kebablasan. perasaannya gitu, memenangkan perasaannya daripada pertimbangan-pertimbangan lain. Karena di mata orang-orang seperti ini, pertimbangan-pertimbangan moral itu terjadi hanya karena kita terlalu pusing dengan perkataan orang lain, ya, perkataan tetangga, perkataan si ini. Bagaimana kalau kita tutup mata, tutup telinga? Kita bahagiakan diri kita sendiri. Yes, I deserve to be happy, gitu ya. Bagaimana kalau saya bilang I deserve to be happy dan inilah kebahagiaan saya, bukan dengan si yang tadi itu yang kemudian meninggal, ya? Bagaimana kalau seperti itu? Apalagi kalau dibawa ke konteks sekarang, anak-anak muda sekarang kan mau memenangkan mental health-nya, ya? Iya kan? Zaman dulu kita nggak bicara itu, ya? Nah, Zaman dulu kita kita cukup strong. apapun yang terjadi kita jalani. Go ahead. Nah, nanti di belakang pun kita oh betul juga kayaknya, perlu juga sekali-sekali kita memenangkan mental health. Dan saya yakin di antara kita ini banyak yang berpikiran kira-kira searah itu, ya. Apalagi di konteks Sulsel ini kan kadang-kadang itu terjadi, ya. Saya ingat waktu saya kecil di kampung saya di Sulawesi Utara dari Pulau Mongondo. Ada tetangga saya itu pasangan Silariang dan Kabupaten Bone. Itu memilih meninggalkan dengan kampung halaman yang meninggalkan semua hartanya demi cinta. Wow. Dan mereka datang ke kampung saya, yang kalau saya sebut namanya kalian tidak tahu nama saya, nama kampung saya itu. Jadi mereka rela datang ke apa istilahnya, in the middle of nowhere, ya, gitu ya. Di tempat yang mereka tidak kenal, tidak ada yang kenal mereka dan sebagainya, demi cinta. Kenapa nih Madam ini nggak begitu, ya? Nah itulah saya pikir rasa bucinnya itu dia berubah marah itu. Karena ini, tunggu dulu, ya. Karena tetangga saya yang Silariang itu kan juga memperjuangkan sesuatu yang bermoral, kan? Menurut ukuran mereka, ya. Kan mereka juga punya seperangkat pertimbangan moral yang mereka ingin junjung tinggi, sehingga memutuskan Silariang. Kalau dia tinggal di sini kan mungkin dia jadi sasaran amuk massa, ya. Dan lain-lain, ya. Perbedaannya yang Silariang itu sama-sama komit. Itulah tadi saya bilang, kalau kita sama-sama bersepakat mengikat sesuatu, berarti kita juga sepakat untuk saling menjaga, kan gitu. Kejadiannya Duclev, yang saat itu tidak berani, yang laki-laki itu dia tahu asum gili, terus apa di tabe dulu, Lebih berani Kak sana gitu. Dhani sama Tapi tidak, tapi itu kan konteks sosial waktu itu. Waktu itu mereka memang masih menjaga di posisi kelas tertentu bagaimana kalian harus bersikap. Kalau kita bicara konteks itu, kalau kita bicara konteks zaman sekarang, lewat istilahnya gitu. Cuman saya suka itu istilah anak-anak sekarang ini mental hurt. Kak, terganggu mentalku. Saya tuh sumpah saya tuh sampai bingung. Dari mana anak-anak terganggu mentalnya? Masalahnya bukan dokter yang ngomong. Suka sekali scrolling Google, susah tidur, susah obati depresi. Depresi, siapa yang bilang kok depresi? Itu saya lihat tanda-tandanya dalam hatiku. Saya ini kadang-kadang tidak tidur 2 hari, tidak tunjuk saya bilang diriku depresi. Istilahnya gitu. Istilahnya ke kami dulu nih, zaman-zaman kami ini kasarnya kalau putus kipalen sudah nih cari balik kanan ganti lagi mau dia apa istilahnya dulu tidak ada itu istilah trauma Kak, nanti saya sakit lagi, aduh apa dulu ya, karena barangkali dulu kita enggak punya drakor yang sangat indah itu kali, enggak banyak ya. Dari Instagram dan sebagainya. Nggak ada Instagram, jadi kita ya ada yang biasa bilang perempuan biasanya kalau sudah menikah adalah beberapa teman cerai. Kenapa udah menikah lagi? Nah, ada yang suka kok. Tidak sih apa Kak trauma Kak. Saya langsung bilang bodohmu.
Kalau dia begitu kasih tinggal kau menikah lagi, belum tentu itu sama. Tapi itulah, apalagi zaman sekarang ya, trauma kak, itu laki-laki. Kau ketemu keluar jalan Losari, 100 laki-laki belum tentu ada yang sama dengan laki-laki yang pernah kau dekati. Barangkali dia akan lebih unik, yang membuat kau tertawa. Kecuali kalau yang satu naik motor Yamaha, apa sih yang besar tuh? X-Max ya. Yang kau temani terus kau pisah, terus kau ketemu kebetulan dia naik Scoopy. Ini yang jadi patokan dan kau gila. Padahal yang Scoopy ini membawa kau ke nuansa yang lebih. Karena bahagia itu bukan dari orang lain sebenarnya, saya percaya itu. Dari diri sendiri dengan hal-hal. Saya sumpah, saya sangat tidak bahagia ke mall. Saya sangat tidak bahagia ke mall. Apalagi ke mall Trans. Saya sangat tidak bahagia. Tidak ada Migramedia. Saya tidak bahagia. Kebahagiaan kecil saya itu yang bisa buat saya bahagia kalau saya pergi makan rame-rame mereka-mereka makan bakso yang 10.000 rame baru baku cal lama ki. Itu buat saya itu something yang wow. Dibanding yang candlelight dinner yang harus pakai rok yang ini yang membuat saya tidak bisa bergerak. Sorry, saya tidak bahagia. Kalau itu ya. Kalau saya itu satu persoalan zaman. Jadi kalau Bu Yola jadi Adam Zaman ini. zaman sekarang. Kalau zaman sekarang, satu saya tidak akan selingkuh bos. Jelas itu. Dalam artian begini, kalau saya bilang saya cinta itu orang, itu, kalaupun saya gagal, mau dia apa gagal, saya begitu maksudnya. Dan saya belok lagi, dan saya berharap bahagia. Kalau pada yang tidak bahagia, mau dia apa? Kan dua orang nih yang hidup. Anggaplah saya dengan Darling. Saya mau manggil beliau Darling ya. Darling. Orang di kampus suka dulu bilang, saya dengan dia adalah pasangan serasi katanya. Padahal sangat tidak serasi. Gitu. Anggaplah saya, beliau punya pemikiran lain. Saya punya pemikiran lain. Kadang-kadang menyatukan pikiran itu agak sulit. Sulit. Tapi dalam bahasa Inggris bilang opposites attract. Yang berlawan itu. Biasa itu yang lebih menarik. Seperti kita dulu. Nggak, maksudnya Ada kami sejarah. berkawan ya. Ada ya. Ada dulu kami tuh saling kayak, dia tuh benci sekali sama saya dulu, beliau. Cuman lama-lama kita saling kenal, Kritis. akhirnya kami baku ganggu. Dan orang melihatnya kayak, perasaan kita orang baku bombe. Yang baku bombe siapa, yang apa siapa. Itu. Love hate relationship. Kita hubungi di level intelektual. Ya itu gitu-gitu aja. Cuman orang yang melihatnya kan kayak, apa ini? Nggak ada apa-apa kok. Mungkin untuk terakhir saya mau dengar closing statement Sudah, dari tadi saya- oke, berarti mungkin dari Kak Wira mungkin mengenai moralitas dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau dari saya, kalau dalam konteks cinta ya, Asik. kalau dalam konteks cinta mungkin tadi kan kita banyak berbicara soal ada silariang lah, ada bagaimana kalau misalkan saya tetap tough kalau misalkan saya ditinggalkan. Mungkin kalau saya mau sharing saja, ini juga bukan tidak bisa dianggap benar atau dianggap salah. Mungkin kalau saya yang mau saya bilang adalah cinta jangan terlalu cinta, benci jangan terlalu benci. Karena kalau terlalu cinta kan akan membutakan, tapi kalau terlalu benci juga kita tidak tahu kita akan ke arah mana, apakah kita akan berujung sama orang itu tidak. Betul. Karena kan kalau dalam konteks ini kan bisa saja cinta mempengaruhi bagaimana prinsip kita ke depan, bagaimana masa depan kita, apakah partner mungkin kita bisa mendukung karir kita atau dan lain sebagainya, ataukah malah menjadi Madam Clef yang akhirnya menyendiri. Kita juga nggak bisa bilang apakah dengan dia menyendiri itu apakah menurut kita mungkin baik atau buruk.
Tapi kan paling tidak kita bisa kita punya kemerdekaan atas diri kita sendiri. Baik, terima kasih untuk closing statement yang sangat Oh iya, kalau saya selalu bilang begini, jangan pernah pertanyakan tentang jatuh cintamu atau seberapa besar rasa cintaku, tapi bertanyalah seberapa besar usahamu untuk merawat rasa cinta itu. Karena merawat itu yang susah. Kau sudah jatuh cinta kali, tapi bagaimana merawat itu? Dalam artian kalau kita bekal ini, apakah dia masih terawat? Jadi jangan tanya seberapa besar rasa cinta itu, tapi tanyalah seberapa besar usahamu untuk merawat rasa cinta itu. Itu pengalamannya. baik. Seiring dengan berakhirnya dan sampaikannya closing statement dari dua speaker kita hari ini, saya harap pertanyaan dari kakak-kakak dan teman-teman yang hadir hari ini terjawab, dan saya akan mengakhiri acara. Tapi sebelum itu saya akan membacakan mungkin catatan kecil yang saya catat dan mungkin sudah terkemas dengan opini-opini saya juga. Sebenarnya banyak sekali yang hal menarik yang saya catat, tapi satu hal yang mungkin bisa conclude acara kita hari ini, bahwa memang semua manusia tidak akan pernah terlepas dari beban moral. They have their own morality burden, dan apa yang kita lakukan, tetapi intinya apa yang kita lakukan ke diri kita sendiri itu nantinya akan reflektif terhadap orang lain. Dan jangan lupakan juga fakta bahwa hukum karma itu it works, it is work, and it's literally here di tengah masyarakat gitu. Dan ada juga satu hal yang sangat menarik tadi yang saya catat, bahwa kita tidak akan lepas dari tuntutan moral dan hasrat, tapi sebetulnya dalam beberapa kasus ada beban moral yang sepertinya cukup kita sendiri yang simpan itu. Nah, sekali lagi saya sampaikan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah datang dan meramaikan jalannya diskusi kita pada hari ini. Semoga acara dan diskusi kita pada hari ini menginspirasi kita untuk terus membaca, berpikir, dan memahami bahwa setiap karya sastra adalah cermin dari zaman sekaligus cermin dari diri kita sendiri. Baik, saya Ega, saya mewakili Aliansi Polisi Makassar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Memiola dan Kebira serta teman-teman yang hadir sekali lagi, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun perlakuan yang kurang mengenakan. Dengan ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.